Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alvina Nasution, NPM 1802040004. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMSU. Sini saya akan menjelaskan tentang BIPA. Sebelum kita memasuki pembelajaran tentang kebipaan lebih dalam lagi, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu tentang BIPA, yaitu BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Selanjutnya ada subjek pembelajaran BIPA. Ya, di sini ada pembelajar BIPA itu salah satunya adalah orang asing. Orang asing yang ingin belajar tentang kebahasaan, yaitu terutamanya bahasa Indonesia. Lalu apa saja yang diajarkan dalam kebipaan? Banyak ragam macamnya yang diajarkan dalam kebipaan. Yang saya ambil di sini salah satunya sebagai pembelajaran BIPA yang paling banyak atau dominan yang diajarkan, yaitu tentang percakapan sehari-hari, lalu tentang pengenalan diri, tentang cara bertanya dan menyapa. Di sini kita akan mengajarkan satu persatu tentang percakapan sehari-hari, misalnya menanyakan kabar, menanyakan tentang di mana tempat tinggalnya, atau terlebih dahulu tentang pengenalan diri seperti nama, umur. Dalam mengajar BIPA, kita harus mempunyai sifat kesabaran yang paling utama, karena yang kita ajarkan adalah penutur asing, bukan yang sudah mengerti tentang bahasa Indonesia. Sebaiknya kita lakukan dengan perlahan, namun pembelajar dapat memahaminya. Selanjutnya ada aspek belajar BIPA. Aspek belajar BIPA itu ada 4, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan di sini adalah bagaimana cara penutur asing itu mendengarkan tutor dalam halnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu penutur asing itu akan belajar berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada membaca. Setelah penutur asing dapat berbicara, lalu aspek yang kedua yaitu membaca. Di sini penutur asing diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu tentang kosakata yang paling mudah di bahasa Indonesia, misalkan ejaan atau kosakata yang menyangkut dengan nama atau tempat tinggal atau tentang silsilah keluarga atau yang lainnya. Lalu yang keempat yaitu ada aspek menulis. Aspek menulis di sini dikaitkan dengan ketika penutur asing sudah dapat berbicara bahasa Indonesia yang baik dan membaca juga dengan baik dan benar. Lalu aspek yang terakhir ada menulis. Setelah berbicara dan membaca, maka penutur asing juga diwajibkan dapat menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh pengajar BIPA? Kompetensi yang harus dimiliki oleh pengajar BIPA salah satunya adalah tentang pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengajar BIPA. Lalu menguasai pengembangan silabus dan RPP dalam pengajaran BIPA. Dan ada pengembangan bahan ajar serta teknologi yang digunakan, seperti pengembangan bahan ajarnya berupa PPT atau metode-metode yang lain, dan model serta teknologi yang digunakan juga harus sekreatif mungkin. Bagaimana pembelajaran BIPA dikatakan berhasil? Seharusnya pembelajaran BIPA dikatakan berhasil apabila para pelajar BIPA dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dalam berkomunikasi secara nyata. Sebagai seorang pengajar BIPA, kita harus lebih mengasah kembali ilmu-ilmu kita untuk mengajar BIPA dengan teknik dan metode yang baik dan benar.